Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya melihat wajah-wajah yang diberkati, diurapi, wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang keren, ganteng. Tapi lebih lagi saudaraku, lebih bersinar, ada cahaya kemuliaan Tuhan karena ada Yesus dalam hidup kita. Tepuk tangannya boleh yang lebih meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini saudaraku kita masuk ke dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Kita tanpa terasa udah di bulan Agustus Pak. Kita masuk ke seri firman Tuhan yang baru. And I'm gonna talk about the spirit of wisdom. Roh hikmat. Pastor, dari firman ini what do you pray? Doa saya satu kok saudaraku. Doa saya itu sederhana. Saya hanya berdoa ya saudaraku. Dari firman ini saudara bisa melihat betapa pentingnya itu hikmat. That's it. Dari firman ini saudara bisa melihat kekayaan di balik hikmat itu, saudara. What the wisdom can do in your life. Apa yang hikmat bisa lakukan dalam kehidupan seseorang. Itu doa saya. Karena sekali saudara tangkap itu, wisdom, hikmat itu akan membukakan dalam kehidupan saudara. Kekayaan yang tidak terduga, tidak terpikir, betapa luas dan besarnya. Ketika saudara bisa menangkap what wisdom can do in your life. Saya ajak kita buka terlebih dulu ya ayatnya ya. Mazmur pasalnya yang ke-90. Ayatnya yang ke-12. Personally ya saudaraku, ini salah satu firman yang I'm very excited. 1 bulan ini. It's gonna talk about wisdom. Dan saya melihat di dalam experience selama ini saya menjadi hamba Tuhan ya saudaraku. Kalau ada yang orang lack of, khususnya anak-anak Tuhan, ini yang satu ini. And it is the cause of chaos in many people's life. Jadi kita siap ya, kita coba ya. Kita belajar what is wisdom, apa sih yang hikmat itu bisa kerjakan. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 ngomong gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Versi New English Translation-nya tuh ngomong gini saudaraku, so that we can live wisely. That is what I call the spirit of wisdom. Yang mengalirnya, munculnya itu dari hati yang bijaksana, saudaraku. Sebagian dari saudara mungkin ngomong sama saya kayak gini, Pastor, why is it so important? Kenapa itu penting, Pastor? Perhatikan baik-baik, saudaraku. Ketika hidupmu nggak bijaksana, apa ya, saudaraku? Hidup itu nggak bisa maksimal, saudara. Hidup nggak bisa maksimal. Bukan potensinya nggak ada loh dalam dirimu. Potensinya definitely is there. Tapi ketika hidupmu nggak bijaksana, nggak bisa maksimal. Artinya sebaliknya, kalau kau hidup bijaksana, you will be the best version of you. Menarik kan? Kalau bicara potensi, jangan salah loh. Potensi itu sudah definitely ada. Sejak dari saudara dilahirkan, potensi kebesaran itu sudah ditaruh kok. Tidak bijaksanalah yang membuat saudara nggak bisa maksimal. Tapi sebaliknya ketika kau hidup bijaksana, you will be the best version of you. Itu semua terjadinya dari the spirit of wisdom ini. Dan amazingnya saudaraku, yang namanya wisdom, wisdom itu bisa, you can grow in wisdom. Buat sebagian dari saudara yang pastor, kalau I am lack of wisdom, what should I do? Firman ngomong, minta. Bisa. You can grow in wisdom. Kenapa? Dengar ini Bapak Ibu. The level of wisdom in your life menentukan level of your superiority. Saya ulang ya, level hikmat dalam hidupmu itu
menentukan level superioritasmu. What do you mean, Pastor? Pernahkah saudara berpikir, ini sederhana sekali sebenarnya. Pernahkah saudara berpikir kenapa manusia bisa lebih hebat dari gajah? Gajah lebih gede loh. Kan? Manusia nggak ada apa-apanya saudaraku. Saudara pernah berdiri, misalkan saudara kesul lah, lihat gajah lah. Gajah jauh lebih gede. Pernah berpikir nggak saudara? Kenapa manusia lebih hebat dari singa atau harimau? Jelas-jelas mereka lebih kuat. Coba renungkan perkataan saya ini saudaraku. Kenapa manusia lebih hebat dari burung? Burung bisa terbang? Jawabannya simpel. Level hikmatnya. Itu yang saudara kenal di dalam Alkitab dengan sebutan akal budi. Level hikmat menentukan level superioritasmu. Ada pepatah bahasa Inggris tuh ngomong gini saudaraku. Your mind is your gold mine. Saya ulang ya saudaraku. Pikiran kita adalah tambang emas kita. Wow. Semakin digali, itu hikmat akan bermunculan, saudaraku. Hikmat akan keluar. Saudara kerjakan itu akan membawa saudara semakin besar. Itu sebabnya Alkitab berkata, semakin lama semakin naik bukan turun. Kalau saudara tahu caranya, dunia akan senantiasa berkata bumi ini berputar, Pastor. Yes, I understand. But sorry, itu filosofi dunia. The Bible say, engkau akan terus naik dan tidak turun. It's talking about apa, saudaraku? Wisdom. Itu bicaranya tentang hikmat. Hari ini ya saudara, saya benar-benar berdoa ya saudaraku. Saudara bisa tangkap firman ini. Kenapa? Level hikmat itu ya nanti menentukan saudaraku. Seberapa setiap orang di sini ya terangnya itu beda-beda. With all due respect, saya tidak meremehkan siapapun saudaraku. Tapi dengar ini, ada orang yang terangnya itu hanya untuk keluarganya. Dan itu bagus saudaraku. Saya nggak mengatakan bahwa itu nggak bagus loh. Itu sangat bagus. Dimulai memang dari Yerusalem kan, dari keluarga kita dulu. Anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita. Tapi jangan salah, ada orang-orang yang terangnya nyampe ke tetangganya. Ada lagi orang-orang, terangnya sampai satu kota. Ada lagi orang-orang, terangnya sampai satu bangsa. Ditentukan apa saudara? The level of wisdom. Doa saya hari ini saudara bisa nangkep ini saudaraku. Betapa pentingnya what wisdom can do in your life. Karena ketika itu dimanifestasikan atas hidupmu. Ini yang Alkitab katakan semesta menanti pernyataan kebangkitan anak-anak Allah. This is what the Bible say. Karena ketika hikmat itu dibangkitkan dalam hidupmu ya saudaraku, doa saya pribadi lepas pribadi di tempat ini. Doa saya saudaraku, terangmu bukan hanya untuk keluargamu, terangmu sampai ke kota, terangmu sampai ke bangsa, bahkan bangsa. Oh kalau mau tepuk tangan, pick, come on. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya ajak saudara kita baca dulu dari Pengkhotbah. Ini ya saudaraku. Lihat. Banyak orang salah tangkap. Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Ayat ini menarik sekali buat saya. Ayat ini ngomong gini. Lebih baik
seorang muda miskin. Aneh sekali ayat ini ngomongnya sudah. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Menarik ya sudah? Interesting. Lebih baik seorang muda miskin tapi berhikmat daripada raja tua kaya tapi bodoh. Berarti maksudnya gimana Pastor? Dengar ini Bapak Ibu. Yang nomor satu itu bukan kekayaan. Bukan modal besar. Kecuali saudara nggak percaya apa yang dikatakan firman, I cannot say anything gitu saudaraku. Tapi jelas-jelas firman ini ngomong, lebih baik orang muda, miskin, orang muda itu gambaran apa tuh saudara? Masih starting mau dari hijau gitu saudaraku. Miskin tapi berhikmat. Boleh saya katakan ini Bapak Ibu? Hikmat di atas kekayaan. Raja kaya. Saya tanya saudaraku, jelas-jelas dikatakan di sini, raja tua kaya. Itu mengimplikasikan apa saudara? Yang namanya raja Pak, kira-kira berkuasa enggak? Sangat. Sangat. Dia raja tua itu berbicara soal apa? Sudah settle. Sudah settle saudaraku. Raja tua kaya. Saya tanya jabatannya tinggi enggak? Loh yang namanya raja itu udah top of the top Pak. Udah. Kalau bicara soal jabatan mah. Saya tanya lagi saudara, kaya enggak? Jelas-jelas sudah ditulis. Top markotop Pak. Raja tua kaya. Tapi Alkitab ngomong, no. Bukan. Lihat kenapa? Ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15 ngomong gini. Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Sorry to say ya saudaraku, ini yang ngomong Salomo. Pengkhotbah itu yang ngomong Salomo saudaraku. Ini yang ngomong mungkin yang sampai detik hari ini saudara sebut sebagai orang yang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia ini. Amazing ya Pak. Sejak dari hari ini pikiran ini harus diubah Pak. Jangan sampai saudara tetap berpikir pastor saya nggak punya modal. Pastor saya kalah dibanding yang lain-lain. Apa yang harus saya lakukan? Dengar ini. Kalau itu keadaanmu hari ini, kejarlah hikmat. Acquire wisdom. Dapatkan hikmat. Kenapa? Top level people adalah top thinker. Saya ulang ya saudaraku. Top level people adalah top thinker. Mereka pemikir. Kapasitasmu, kualitasmu berpikir menentukan levelmu ada di mana. Kalau tadi saya membandingkan manusia dengan binatang ya saudaraku. Mereka kalah karena apa? Besarnya kalah kita manusia, kekuatannya kita kalah. Kenapa mereka kalah? Level hikmatnya. Apakah saudara pikir sesama manusia tidak sama? Sama. Apa yang menentukan? Level hikmatnya. Kualitasmu berpikir. Kualitas hikmat dalam kehidupanmu menentukan level superioritasmu. Sama-sama ya, Bapak Ibu di sini nggak usah angkat tangan yang profesional ya.
Profesional muda, saudaraku. Satu profesional yang sama, belajarnya sedikit, berpikirnya sedikit, bertindaknya sedikit, hasilnya juga sedikit kok. Tapi profesional yang sama, dia belajarnya banyak terus. Acquire wisdom, terus banyak belajar dari orang-orang, dari firman Tuhan, dari buku. Zaman sekarang tuh gak ada alasan, saudaraku. Pastor lah, tapi saya gak bisa ketemu tuh. YouTube is everywhere, saudaraku. Gak ada alasan. Zaman sekarang saudara tinggal buka. Mau terus belajar. Banyak belajarnya, banyak berpikirnya. Satu hikmat yang digali keluar ya saudaraku. Banyak bertindaknya, maksudnya gimana? Kerjakan terus. Konsisten. Terus. Ulet. Ulet itu apa? Sudah bukan ulet ya, bukan ulet. Ulet ya sudah. Gigih. Rajin. Kerjakan terus saudaraku. Sampai titik tertentu, terobosannya beda. Yang mengerti katakan amin. Beda. Startnya boleh sama. Sama-sama profesionalnya boleh sama. Tapi hikmat menentukan superioritas. Ibu rumah tangga, halo. Kalau ada pekerjaan terberat sedunia, saya boleh ngomong ya saudaraku. Tanpa merendahkan siapapun, tanpa mengecilkan apapun yang saudara kerjakan, saya boleh berkata ya saudaraku, menjadi ibu rumah tangga itu justru berat. Ibu rumah tangga yang sejati loh ya. Karena sama-sama ibu rumah tangga itu beda-beda saudaraku. Levelnya beda. Kalau ibu rumah tangga hanya asal, ya sudah nanti anaknya jadinya asal. Tapi sama-sama, halo ibu-ibu di tempat ini dengar. Kalau engkau menjadi ibu rumah tangga, didiklah mereka di dalam nilai-nilai firman Tuhan yang superior. Nanti value-nya yang masuk beda, hikmatnya yang masuk. Dan by the way, hikmat itu bisa diimpartasikan. Saudara pernah ketemu gak anak-anak yang kayak, kok bisa ya punya pikiran begitu ya? Dari mana? Dari orang tuanya. Pola pikir orang tua, kualitas hikmat orang tua itu bisa diturunkan kepada anak. Come on. Ibu-ibu rumah tangga di tempat ini saya berdoa. Yang lahir dalam keluargamu, firman Tuhan berkata, bintang 5, perkasa di bumi ini. Boleh saya dengar kata yang amin dari tempat ini? Anak-anak Tuhan di tempat ini. Lahir dari ibu sehingga, ibu yang berhikmat saudaraku, sehingga munculnya apa? Perkasa di bumi. Cara pikirnya beda, cara kerjanya beda. Cara geraknya beda. Sama-sama melayani juga sama saudaraku. Sama. Saya berdoa ya para pelayan Tuhan keluarga Allah superior. Jangan hanya karena ini sebuah pelayanan. Ya sudah pastor, autopilot. Enggak usah mikir, yang penting saya pokoknya disuruh apa, ya saya jalankan. No, don't do that. Dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, enggak boleh autopilot. Enggak boleh, sudah, yang penting pokoknya anak-anak sudah makan. Ibu-ibu, halo, anakmu bukan cuma butuh makanan sehat, 4 sehat, 5 sempurna, no. Anakmu butuh wisdom. Dalam pelayanan juga sama. Saya melihat ya saudaraku, tim yang di dalam pelayanannya terus dia gali wisdom. Gali lagi. Nanti timnya enggak akan gitu-gitu aja. Nanti ada terobosan baru. Apalagi yang baru. Lakukan lagi hal yang baru. Kita bikin begini pastor. Nanti kita lakukan begini pastor. Dan minggu demi minggu, saudara datang ibadah pun saudara bisa ngerasain kok. Bisa kerasa enggak saudara? Why do you choose? Kenapa saudara pilih tempat tertentu lebih dari yang lain? Back again. Saudara mungkin gak bisa ngelihat apa yang terjadi di belakangnya ya. But you can feel it. You can sense it.
Pastor, nanti yang saudara katakan cuma sesederhana ini. Saya nyaman, saya seneng kok. Tapi di belakang itu semua ya saudaraku, hikmat bermain di sana. The quality of thinking bermain di sana. Dan by the way ya saudara, yang saya kenal ya, coba saya tanya Bapak Ibu di sini ya. Semakin orang itu maju, yang saya tahu ya saudaraku, semakin orang itu diberkati, semakin orang itu maju, dia akan berpikir bagaimana supaya lebih maju. Betul? Pernah mendengar kata-kata kayak gini, aduh sekarang setelah ini tuh ternyata setelah didalami malah lebih sibuk. Pernah? Ibu rumah tangga, kalau saudara benar-benar mengerjakan bagian saudara, lebih sibuk lagi saudara. Bukan lebih santai, lebih sibuk. Kenapa? Nanti saudara bisa menciptakan di rumah, anak saudara itu benar-benar punya kayak challenging. Mainnya, pikirannya itu ditantang terus saudara. Anak-anak itu dilatih untuk benar-benar punya sejak dari mereka kecil. Doa saya sejak dari hari ini ya, saudara bisa melihat betapa pentingnya hikmat, apa yang bisa hikmat kerjakan dalam kehidupan saudara. Barang siapa memperoleh hikmat, Alkitab berkata, dia memperoleh hidup. Jadi atas kehidupan saudara. Tepuk tangannya boleh sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Karena apa saudaraku, banyak orang itu gak menyadari ya. Sangat disayangkan sih. Boleh gak saya katakan ini? Berpikir adalah bekerja. Saya ulang loh saudaraku. Banyak orang gak menyadari Pak, karena banyak orang berpikir bahwa yang namanya bekerja itu ya fisik. In fact, saudaraku, yang namanya bekerja itu, pastor, yang namanya bekerja itu ya kalau misalkan saudaraku, petani di ladang, dia menggarap ladangnya. Tapi jangan salah saudaraku, berpikir adalah bekerja justru levelnya lebih besar. Kapasitasnya lebih besar Pak. Dan dimensinya lebih tinggi. Ini harus disadari dulu saudara, ini penting sekali. Berpikir adalah bekerja. Seperti yang saya katakan tadi, top level people adalah top thinker. Berpikir adalah bekerja. Itu sebabnya saudaraku, dalam Alkitab itu ada istilah ini. Pernah dengar nggak? Pikiran Kristus. Pernah dengar ya? Artinya, Kristus itu juga berpikir, saudara. Tapi levelnya lebih tinggi lagi, Pak. Itu yang disebut sebagai the mind of Christ. Pikiran manusia itu terbatas. The mind of Christ itu pikirannya Allah sendiri. Hari ini ya saudaraku, saya benar-benar berdoa ya saudara. Ini dibukakan atas kehidupanmu ya. Saudara punya kehausan yang besar untuk punya the mind of Christ. Saya itu semakin mempelajari firman ini ya, saya itu nangis, saya itu ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong. Karena ada hal-hal yang saudara tuh bisa ngomong kayak gini, Pastor saya nggak bisa. Ketika hikmat dibukakan dalam hidupmu, tiba-tiba saudara bisa bilang berubah, yes I can do it. Oh, if you know what wisdom can do in your life. Orang Kristen ngeremehin loh yang satu ini. The mind of Christ. Pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Apa itu pikiran Allah? Yang menjadikan alam semesta beserta dengan isinya. Artinya apa, Pastor? If you have the mind of Christ, simpelnya saya put it this way. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di khotbah ini ya saudara, honestly, saya berdoa loh saudara bisa tangkap itu. Ada hal-hal yang tadinya you cannot do.
Because pikiran manusia limited. But once you have the mind of Christ, apa yang pikiran Kristus itu kerjakan, Pastor? Apa yang terjadi kalau saya mendapatkan the mind of Christ? What will happen? Saudara dimampukan mengambil keputusan yang bijaksana. Perhatikan ke depan Bapak Ibu. Hidup kita, masa depan kita ditentukan dari keputusan benar demi keputusan benar demi keputusan benar yang dibuat di dalam kehidupan. Banyak hidup hancur karena salah ambil keputusan. Saya ketemu dengan banyak orang, konseling dengan banyak orang, seringkali mendapati yang jadi masalah adalah salah dalam mengambil keputusan. Somehow salah ngambil keputusan. Itu juga dialami Lot, saudara. Nah, saya tuh semakin saya mempelajari ini, saya semakin saudaraku, I am so excited. Itu seperti kayak burst open dalam diri saya gitu. Lot, secara manusia, waktu dia berpisah dengan Abraham, dia nggak salah loh, Bu. Dia ngelihatnya apa yang secara manusia, mata manusia itu lebih hijau, lebih subur. Dia milih Sodom karena secara manusia Sodom pada saat itu jauh lebih dibanding yang lain. Tapi yang Lot nggak tahu ketika dia memilih Sodom, dia masuk dalam pergaulan yang salah. Sampai saudara baca kisahnya, pada saat Tuhan utus malaikat itu ya saudaraku, orang kota itu mau menarik malaikat itu, maksudnya mereka mau meminta malaikat itu ya. Lot ngomongnya apa? Udah, jangan, saya serahin anak saya aja. Bisa ngeliat saudara, pikirannya Lot itu sudah korup. Dan sebagai dampaknya ya saudaraku, dari satu keputusan yang salah yang diambil Lot, menuntun pada keputusan salah berikutnya. Hancur hidupnya Lot. Keluarganya hancur, istrinya jadi tiang garam, saudaraku. Kenapa? Decision. Keputusan. Dan bolehkah saya katakan, every single day you make decision kan? Setiap hari loh. Bahkan sebagian orang tuh every single minute. Saudara dituntut untuk mengambil keputusan. Tergantung dari posisi saudara apa. Yang jelas leader dalam perusahaan saudara, every single minute, hour, you have to make decision in your life. Tapi keputusan-keputusan itu menuntun pada masa depan saudara. Keputusan salah itu mengakibatkan masa depan hancur, saudaraku. Saya pernah berjumpa dengan satu orang, waktu ketemu dengan saya, dia tanya sama saya, Pastor, tempat perusahaan saya nggak enak banget nih, udah kayak gerah banget. Saya mau keluar, Pastor, saya udah nggak tahan lagi. Di perusahaan sudah nggak nyaman sekali, pokoknya saya mau keluar, titik. Saya bilang, loh ini kelihatannya simpel ya saudaraku, berapa banyak orang melakukan ini? Mau keluar, titik. Saya tanya, loh kamu keluar dari perusahaan lamamu udah ada plan belum? Nggak penting Pastor, nanti saya bisa cari pekerjaan lain kok. Pokoknya saya mau keluar, titik. Saya ngomong dong, ya kalau kamu datang sama saya dengan perkataan seperti itu artinya kamu bukan mau konseling, kamu mau kasih informasi ke saya. Loh ya benar tuh saudaraku. Pastor, saya kasih informasi ya, saya mau keluar dari tempat kerja saya, titik. Kan gitu saudara. Kan? Tapi saya ngomong, saya mulai bukakan sama dia. Kamu keluar dari sana, oke, coba yuk, tarik yuk. Situasinya kayak apa? Apa yang terjadi? Ketika saya bedah, saudaraku. Yang tadinya menghimpit dia bisa melihat kesempatan. Saya katakan, ini nggak nyaman, kenapa? Karena sekarang banyak orang dikeluarkan, jumlahnya tinggal sedikit. Jumlahnya tinggal sedikit, satu orang yang tadinya mengerjakan load seberapa kan ditambah loadnya atau saudara. Loadnya kan jadi banyak.
pasti nggak nyaman. Tapi saya bilang, tunggu. Ini penyaringan. Difilter, keluar. Siapa yang tertinggal nantinya, yang punya kapasitas lebih, justru ada kesempatan kamu melejit jauh lebih naik. Dia ngomong sama saya gini, kok saya enggak kepikir ya pastor? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Hikmat menentukan how you make decision. The right decision akan membawa lompatan. The wrong decision sebaliknya menghancurkan kehidupanmu. Itu yang terjadi juga dalam hidup Rehabeam. Ada yang masih ingat Rehabeam? Ada yang tahu siapa Rehabeam? Siapa saudaraku? Siapa? Nah ini cerdas cermat Alkitab nih saudaraku. Siapa Rehabeam? Tetot. Siapa? Anaknya Salomo saudara. Yes, anaknya Salomo. Rehabeam itu anaknya Salomo. Satu kali pada saat Rehabeam menggantikan ayahnya, ini punya chance besar saudaraku. Kebayang gak sih saudara? Dia diwarisi kerajaan yang mapan. Salomo itu kaya raya. Besar. Pengaruhnya ada di mana-mana. Anak ini diwarisi. Itu sudah enak banget saudara. Tapi dia bikin satu kesalahan. Rakyatnya datang. Rehabeam, dulu waktu zaman ayahmu, kami ditekan. Kami harus bayar ini. Kami harus bikin. Rakyatnya tuh ngomong. Rakyatnya berkeluh kesah, saudara. Tolonglah kami. Maka kami akan memutuskan untuk setia mengikut engkau. Nah, Rehabeam, dasar masih muda, saudaraku. Tanya nasihat sama penasehat ayahnya. Saya harus gimana nih? Ini rakyat ngomong begini nih. Saya mesti gimana? Penasehatnya Salomo ngasihin papa. Dia tanya sama teman-temannya. Ini rakyat gini nih, mesti gimana nih? Nah sayangnya kok yang didengarkan tuh yang salah, saudaraku. Dan sebagai hasilnya apa yang terjadi, saudaraku? Rehabeam tadinya tuh memimpin 12 suku Israel. 11 suku pergi meninggalkan Rehabeam. Dia tinggal mimpin satu suku namanya Yehuda. Di zaman Rehabeam inilah terbelah jadi dua bangsa Israel. Disebut sebagai Raja Israel dan Raja Yehuda. Terbelah sudah. Dia tinggal mimpin satu suku doang. Sedih ya sudah. Boleh perhatikan ke depan. Kapasitas berkatmu ditentukan kapasitas hikmatmu. That's true. Ada orang-orang yang saya ketemu ya saudaraku ya. Malah nolak berkat tuh. Dan bangga nolak berkat. Datang sama saya, pastor doakan saya. Saya gak ada berkat pastor. Hidup saya menderita pastor. Doakan saya. Doakan saudaraku. Besoknya lagi datang lagi. Berikutnya waktu sekian lama datang lagi sama saya. Pastor saya kewalahan. Saya tuh bingung saudara. Bukannya tadinya minta diberkati ya. Terus saya bilang, Bu, bukannya minta diberkati. Iya, tapi gak kayak gini pastor. Loh ya kayak apa? Yang banyak tidak disadari orang, bersamaan dengan berkat comes responsibility. Banyak orang mau enaknya, gak mau tanggung jawabnya. Terus apa yang kamu lakukan? Saya tolak, pastor. Saya tolak, saya udah gak bisa kok. Saya udah gak sanggup. Kapasitas hikmat menentukan kapasitas berkat. Saudara bisa melihat ini? Bisa melihat ya saudaraku, what the wisdom can do in one's life dalam kehidupan seseorang. Ngeri loh saudara, ngeri. Saya melihat sangat banyak hal dalam kehidupan banyak orang ya saudara, gara-gara salah ngambil keputusan saudaraku. Salah ngambil keputusan pasangan hidup. Hancur tuh hidupnya.
Tidak ngerti bagaimana perhitungan hutang piutang. Salah tabrak, ambil pinjol. Hancur tuh hidupnya. Yang ada nggak ada damai sejahtera, dikejar-kejar kemana-mana. Hidup nggak enak, nggak happy. Salah ambil keputusan partner kerja. Hancur tuh. Life is full of decision. Dan dari semua decision yang ada ya saudaraku, dari semua decision yang ada, pastikan ini, engkau memutuskan untuk mengikut Yesus dalam hidupmu. Kalau ada decision yang terbaik yang pernah saya ambil ya saudaraku, saya merespon untuk panggilan Yesus dalam hidup saya. That's the best decision I've ever made. Saya berasal dari keluarga baik-baik, saudaraku. Keluarga saya, orang tua saya sangat mengasihi kami anak-anak. Tapi kosong. Di usia 10 tahun, saudaraku, saya pernah berpikir untuk bunuh diri. Banyak orang bertanya kepada saya, why, Pastor? I don't know why, it's just empty. Sampai Yesus panggil saya. I decide, saya memutuskan, saya gak bisa ngomong saya memilih Yesus ya saudara. Karena sebelum kita tuh gak pernah bisa memilih Yesus, dia yang memilih kita. Tapi saya memutuskan untuk menjawab panggilan Yesus dalam kehidupan saya. Nah ini yang menarik saudaraku. To have the mind of Christ. Kenapa? Karena Pastor, how do I know decision ini akan lead kemana? Itu gak gampang saudara. Jujur waktu saya ngambil keputusan menerima panggilan Tuhan dalam hidup saya, semua orang bodoh-bodohin saya, saudara. Saya bersyukur saya punya orang tua yang sangat suportif. Tapi dalam suportifnya mereka itu pun mereka menasehati saya gitu. Nita, jadi pendeta itu gak enak gitu kan. Kamu kayak ikan di akuarium. Kayak lohan itu loh saudaraku, kepalanya benjol lebih besar dikit aja salah. Warnanya kurang terang dikit salah. Ekornya kepanjangan salah. Kependekan juga salah. Kan gitu. Sih? Orang tua saya bukan tidak support saudaraku, tapi menjelaskan kepada saya, it's not a choice that is easy. Saya dibodoh-bodohin keluarga besar saudaraku. Saya ditentang. Bahkan ketika saya mengambil decision bahwa dalam hidup saya mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Saya nggak mau pacaran gonta-ganti. Teman-teman saya pada bilang kok bodoh. Cantik-cantik ngapain nggak punya pacar? Justru nanti kalau kamu ganti-ganti jadi pengalaman. Saya dibilang bodoh saudaraku. Saya kalau ditanya kenapa nggak punya pacar? Saya selalu ngomong, saya nggak pengen punya pacar, saya kepengennya satu yang jadi suami saya. Teman-teman saya semua bilang, bodoh kamu. Bodoh. Udah, nggak apa-apa, memangnya apa? Pacaran bukan menikah. Gagal ya ganti yang baru, gampang katanya saudara. Saya dibilang bodoh lagi. Tahukah saudara ketika saya mengambil decision ya saudara, dari Amerika pulang ke Indonesia, saya dibilang bodoh lagi. Teman-teman saya di Amerika ngomong, kamu di Indonesia dapat gaji berapa? Kamu di sini loh. Udah jelas loh, tinggal dilanjutin. Terbuka kesempatan waktu itu saya ditawarin beberapa pekerjaan, ada orang-orang yang kenal di sana saudaraku. Dan mereka bilang, bodoh. Kamu di Indonesia itu dapat berapa? Bodoh. Saya jadi full time dibilang bodoh, mamimu pengusaha, mamimu businesswoman, ngapain kamu jadi full time? Bodoh. Saya tuh banyak ngambil kayaknya keputusan yang bodoh deh saudaraku. Disitulah saya menyadari firman ini saudaraku. To have the mind of Christ. Jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, sejauh langit dari bumi, jauhnya jalanku dari jalanmu. Pastor, berarti what is your wise
Apa keputusan paling bijaksana yang pastor pernah buat? Saudara tahu apa? Saya memutuskan taat dan memutuskan mendedikasikan hidup saya untuk agendanya Tuhan. That is the wisest decision I've ever made. Jujur ya Pak, saya nggak pernah tahu ketika saya ngambil decision itu, apakah it will lead me to somewhere or it will just make me down. I never know. Tapi satu yang saya tahu, kalau Tuhan suruh saya, mau seperti apapun hidup saya taat. Banyak di antara saudara akan berkata kepada saya, Pastor, itu bodoh. Saya understand kok saudara, I understand that. Tapi dalam hidup saya belajar satu hal saudaraku. Tuhanku tidak pernah salah. Ada banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut, you never know. Banyak orang tuh salahnya gini saudaraku. Boleh nggak saya menempatkan ini dengan bahasa saya? Dunia tidak berputar di sekeliling kita. Sorry to say. What do you mean, Pastor? It's not about you. Jahat ya? Jahat. It's not about you. Tuhan punya agenda di muka bumi ini, saudara. Dia punya agenda. Bukan kita bikin agenda. Sebagai hamba Tuhan, saya harus berhati-hati dalam hal ini. Tapi nggak ada bedanya hamba Tuhan dengan saudara bisnismen. Be careful with this one. Kalau kita punya agenda, bedanya apa Pastor? Kalau kita punya agenda, maka setelah saudara diangkat naik oleh Tuhan, saudara nyaman. Udah cukup Pastor? Udah enak kok. What more do I want? Itu agenda kita. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus hati-hati saudaraku. Satu hal ini saya belajar dari Daddy G.O. Pastor Adeboye di Nigeria saudara. Dalam usianya yang ke-80, dia terus serving the agendanya Tuhan, saudaraku. Artinya apa, saudara? Jujur ya, saudaraku. Saudara sampai di titik tertentu, pernah nggak Bapak Ibu yang mungkin saudara sudah di level tertentu, saudara ngomong dalam diri saudara sendiri, enough lah pastor, saya sudah nggak punya butuh apa-apa lagi. Sudah cukup lah, sudah ada kok, semuanya sudah tersedia kok. Pernah nggak ngalami itu, saudara? Pernah? Pernah ya, Bapak Ibu ya? Denger ini. When you serve the agenda of God, never for that. Itu yang saya lihat dari Pastor Obaja. Ada satu waktu di mana Pastor Obaja itu sudah ngerasa kayak ya udah cukup lah, udah mau apa lagi. Tapi Tuhan said no. Dia terus ikuti agendanya Tuhan. Padahal ikuti agendanya Tuhan. Saudara saya tanya, memperjuangkan perusahaanmu itu capek enggak? Capek. Makanya banyak orang zaman sekarang itu punya moto, cepat aja diatur semuanya biar bisa pensiun muda. Loh kan? Betul kan? Itu yang terjadi pada satu orang kaya. Yuk kita buka ya. Ternyata zaman dulu ya saudaraku, Alkitab itu sudah ngomong. Yuk kita buka yuk, menarik saudaraku. Oh saya belajar hal ini ya saudara. Saya tuh nangis, saya ngomong sama Tuhan, oke Tuhan, I learn. Sampai kapanpun bukan apa yang saya mau, tapi ngikuti jalannya Tuhan. Itu enggak gampang. Itu kadang sacrifice loh, di sini sakit gitu saudaraku. Oke yuk buka Lukas 12 ayatnya yang ke-16 sampai 21 yuk. Saya ajak saudara melihat ya. Ternyata cerita itu sudah ada dari zaman dulu saudara. Kemudian Lukas 12 ayat 16 ngomong gini. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka satu perumpamaan. Katanya Yesus ngomong, ada seorang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 16 ini dulu. Informasi apa yang saudara dapatkan dari ayat ini? Bahwa orang itu kaya. Satu ya, kaya ya saudaraku. Oke, bahwa orang itu kaya sudah pasti. Tanahnya berlimpah hasilnya, artinya apa?
Dia bukan cuman orang kaya, Bapak Ibu. Dia orang yang berhikmat. Tanahnya berlimpah hasilnya. Berarti dia tahu cara manage tanahnya dengan baik. Tahun demi tahun, waktu demi waktu, hasilnya banyak. Akhirnya sampai berlimpah-limpah hasilnya. Kita lanjut ya. Nah, baca ayat itu kayak gini saudaraku. Jangan langsung di skip. Karena setiap ayat ada artinya. Ayat 17 yuk. Yang masih semangat katakan amin. Waktunya sudah mau makan ya saudaraku. Oke yuk, ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya. Orang kaya ini bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku buat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18 dengan suara keras, 2-3 baca. Lalu katanya, inilah yang akan aku, apa saudaraku dengan suara keras? Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan dari 2 ayat ini apa yang saudara pelajari? Apa saudaraku? Orang ini, saudara pensiun katanya. Belum Bu, belum, nanti dulu. Orang ini ya saudaraku, ini orang yang pintar saudara. Ciri-ciri orang pintar apa saudara? Sudah ngerjain sesuatu enggak cuman diem. Orang pinter itu ciri-cirinya mikir. Apa ya yang harus aku lakukan ya? Aku punya tanah nih, hasilnya banyak. Tapi aku nggak bisa nyimpen. Mungkin pada saat ayat 17-18 ini saudaraku, dia masih pinjem gudangnya orang. Dia mikir, apa yang harus aku perbuat? Aku nggak punya tempat nyimpan hasilku. Hasil dari pemikirannya ayat 18 ngomong, ini yang akan aku perbuat, aku akan merombak. Dia mikir saudaraku, oh lumbungnya tadinya kapasitasnya segini, ternyata bisa loh digedein. Berapa banyak orang yang sudah kaya, nyaman, puas, nggak pernah lagi mengunjungi lumbung-lumbungnya. Hartanya di mana-mana, berserakan, sampai-sampai saudara yang ngelihat. Saudara ngomong, sayang ya. Segini banyaknya kok gak diapa-apain ya. Tapi orang kaya ini beda. Dia mikir, diapain ya? Aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barangku. Selesai masalah toh? Dia jadi lebih kaya toh saudaraku? Ini ceritanya kan begitu. Nah masalah muncul di ayat 19 saudara. Yuk baca sama-sama. Ini masalah banyak orang saudaraku. Baca sama-sama ya, supaya kita diingatkan kembali. 2, 3, sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ini apa saudara? Tadi, pensiun. Orang kaya ini ngomong apa saudara? Berapa banyak orang kaya gini? Anak muda zaman sekarang, ayo. Pastor, muda foya-foya. Tua, kaya raya. Mati, masuk surga. Kok enak saudara? Banyak orang begini. Ada padaku sangat banyak. Nah ini dengar saudaraku. Apa yang membedakan you have the mind of Christ dengan you have your own agenda? Di sini nih perbedaannya. Kalau saudara punya agenda saudara sendiri, once I'm settled, that's it. Saya akan pensiun, saya akan happy-happy, anak saya yang nerusin. Memangnya itu yang Tuhan suruh. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya lebih keras lagi. Aminnya boleh yang paling keras. Dunia tidak berputar di sekelilingmu. Tuhanmu punya agenda. Komitmen untuk berkata kepada Tuhan ya saudara. Baik saudara pendeta, full timer, baik saudara seorang pengusaha, dokter, baik saudara seorang orang yang bergerak di bidang pendidikan, ataukah seorang politikus, apapun saudara. Boleh nggak saya ajak sama-sama saudaraku? As in my life,
Saya nangis loh saudara waktu bikin decision ini sama Tuhan. Karena dalam hidup kita itu punya mau kita saudara. Jujur ya saudara, ada banyak decision dalam kehidupan saya itu dibilang orang bodoh. Saudara pikir waktu gereja kita buka nggak dibilang bodoh? Bodoh. Sekarang aja saudara sudah lihat, saudara bilang, wah itu tepat. Gitu kan? Nah manusia kan sukanya gitu toh. Tapi when the decision is made during the pandemic, orang banyak mengatakan kepada kami, foolish. Bodoh. Waktu decision untuk membangun tempat ini diambil, banyak yang bilang ke kami, bodoh. Jangan. Saudara bisa melihat yang saya katakan ini? Milikilah hikmat Allah. Hikmat Allah itu apa? The mind of Christ. Didapatnya gimana? Isi dirimu sebanyak mungkin dengan firman saudara. Jadi kau tahu apa yang salah, apa yang benar, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Bukan pikiran kita sendiri. Nyenengin toh saudara, nyenengin toh. Itu sebabnya berjalan bersama dengan Yesus. Enggak pernah ada kata pensiun. Sorry saudara. Pastor, zaman sekarang semua orang pengen pensiun. Ya kadang memang itu filosofi dunia loh saudara. Dan coba kerasa enggak saudara? Saudara hidup di tengah-tengah dunia, kena enggak dengan filosofi itu? Nah, jujur kan? Jujur kan? Banyak anak muda sudah pengen pensiun. Nah loh. Ini banyak di sini yang ngalami terus gini. Aduh pastor. Aduh pastor. Jalan Tuhan bukan jalan. Sejauh langit dari bumi, jalannya dari jalanku. Miliki the mind of Christ. Dedikasi dalam diri kita ya saudara, ngomong sama Tuhan. Tuhan, I am your servant, aku ini hambamu, jadilah padaku sesuai kehendak-Mu. Kalau Tuhan suruh aku apa, mungkin itu enggak seperti yang aku inginkan, I will do it. I will still do it. Kadang sakit, apakah saudara ngikut jalannya Tuhan itu selalu enak? Saya harus ngomong, udah dibodoh-bodohin saudaraku. Masalahnya juga banyak. Jangan salah loh, banyak orang Kristen itu selalu berpikir, Pastor, kalau saya ikut jalannya Tuhan, dijadikan lancar. Ya puji Tuhan. Tapi yang saya alami itu seringkali gak gitu. Jadi lancar gak lancar, itu gak selalu bisa jadi tanda. Yang mengerti katakan amin. Halo? Yang mengerti katakan amin. Jangan salah. Lancar gak lancar tidak bisa jadi tanda. Dalam kasus saya ada kalanya ikuti kehendak Tuhan, lancar jaya. Fush. Ya puji Tuhan saudara. Dalam hidup saya juga yang sama, ada kalanya mengikuti kehendak Tuhan. Masalah demi masalah demi masalah demi masalah. Tapi satu yang saya katakan sama Tuhan, whatever it is Lord, I am your servant. Lukas 1 ayat 37 itu ayat emas saya saudaraku. Aku ini hambamu, Maria ngomong. Jadilah padaku seturut kehendakmu. Itu yang dilakukan oleh Naomi. Ruth saudaraku, saya tutup dengan kisah ini. Yuk kita buka ya. Ruth pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-3 sampai ke-5 saudara. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Nah, mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Matilah juga kedua anaknya saudaraku, Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Di momen itu Naomi berpikir aku mau balik. Dia tanya sama kedua menantunya, kalian mau gimana? Udah deh balik aja ke orang tua kalian. Naomi sadar dia udah gak punya apa-apa saudaraku, hidupnya juga udah quote-quote saudara mereka terbatas.
Naomi mau balik ke kampung halamannya, which is mereka berdua itu bukan orang Israel gitu. Udahlah kalian balik aja deh ke orang tua kalian. Tapi lihat, satu keputusan bijaksana yang diambil Rut mengubah sejarah hidupnya, saudara. Rut 1 ayatnya yang ke-16 dengan suara keras, boleh kita baca sama-sama saudaraku 2-3. Tetapi kata Rut apa? Janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan apa? Pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ini saudara, ini. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Berbangsamulah bangsaku. Ini yang paling penting. Dengar ini saudaraku, dengan suara yang paling keras. Baca dengan suara yang paling keras. 2, 3. Allahmulah Allahku. Rut memutuskan dalam kehidupannya seberat apapun dia ngikuti Tuhan. Halo, Bapak Ibu. Saudara boleh, pastor boleh nggak saya mengikuti pikiran saya sendiri? Boleh. I've tried kok, saya udah nyoba. Hasilnya gimana pastor? Ya itu tadi, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, sejauh langit dari bumi, pikiranku dari pikiranmu. Saya menemukan di muka bumi ini ya saudaraku, God knows best. Banyak, tadi saya sudah jelaskan kepada saudara, a lot of decision in my life. People call me foolish. Tapi satu yang saya lihat ya saudara dalam hidup saya. Selama saya taat mengikuti agendanya Tuhan. Ada penyertaan tangan Tuhan. Diizinkan mengalami masalah pun. Ada penyertaan tangan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup saya. Kadangkala ya saudara di momen-momen terendah ya, saya pernah bagikan ayat ini. You just have, saudara hanya perlu menguatkan hati. Pernah saya bagikan ayat ini kan saudara. Di momen itu ya saudara, saudara tahu nggak apa yang menghiburkan saya? Nggak ada hasil, semuanya gelap. Itu harus nahan hati loh saudaraku. Itu harus menguatkan hati sampai di titik yang kayak rasanya udah nggak kuat. Tapi di titik itu coba cari saudara. Satu yang saya alami dalam hidup saya, tangan Tuhan itu selalu ada. Itu jadi penghiburan buat saya, Bu. Dan ketika saya terus ngikuti, regardless how heavy it is, ujungnya, kemarin kita baru aja dengar firman apa? Happy ending. Ikuti jalan saudara. Trust me. Kita manusia terbatas Bapak Ibu. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pastor? Yuk, saya tutup dengan ayat ini, pemain musik boleh maju ke depan. Apa yang kita lakukan? Efesus pasalnya yang ke-4. Ayatnya yang ke-22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Yang pertama saudaraku, belajar menanggalkan manusia lama. Kenapa? Karena kalau saudara tidak menanggalkan manusia lama, saya jamin mengikuti pikiran Kristus itu berat. Karena nggak enak, serba menyayat daging aja gitu saudaraku. Saudara akan memutuskan no, enggak. Tanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Banyak masalah muncul karena nafsu, karena keinginan yang tidak tercapai. 23 saudaraku. Supaya kamu dibaharui di dalam roh. Rohnya dibaharui dulu dan pikiranmu. Jadi setelah saya menemui ya saudaraku banyak anak yang saya layani. Setelah mereka mengalami terobosan roh, jadi pinter saudara. Buktiin perkataan saya. Anak-anak yang mengalami terobosan roh dalam hidupnya, entah bagaimana. Hidupnya itu kalau orang Jawa bilang lebih temoto. Apa itu? Kayak langkahnya itu lebih clear. Pikirannya itu jadi lebih dewasa saudaraku. Tiba-tiba kayak ada motivasinya. Itu bedanya. Itu bedanya. Kita lanjutkan ya, kita lihat ya. Ayat ini ngomong, dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dari situlah saudaraku, ketika kita pakai manusia baru kita, dari situlah saya lompat 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini masih terselubung.
masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ini bedanya saudara. Doa saya hari ini ya saudaraku, ada kehausan yang besar itu. Banyak orang maunya cuman intinya pastor titik, saya maunya kaya udah gak yang lain. Nah tapi Alkitab ngomong, lebih baik orang miskin, orang muda miskin. Tapi berhikmat daripada raja tua kaya, tapi bodoh. Bolehkah? Saya berdoa keluarga Allah di tempat ini, orang-orang yang mengacquire, mendapatkan hikmat ilahi dalam hidupnya. Jalanmu ditata Bapak Ibu. Sukses di bumi, sukses di surga. Jangan seperti orang kaya tadi. Endingnya apa? Saya akhiri dengan ini ya. Orang kaya tadi, endingnya Tuhan ngomong apa? Lukas yuk. Menyenangkan sekali saudaraku. Ayatnya yang ke-21 dari Lukas 12. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ayat 20, tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Bangkit berdiri jemaat Tuhan.